Pak Herzaki, selamat malam Pak Herzaki. Halo, selamat malam Mas. Iya, selamat juga Pak Yusa di ujung telepon. Selamat malam Pak Yusa. Selamat malam Mas. Herzaki, apa sih yang dibicarakan oleh AHY dengan Pak Prabowo? Ya, pertama saya ingin tegaskan, pertemuan tadi yang berlangsung adalah antara Sekjen kami, Pak Teguh Rifki, ya, dengan Sekjen Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani. Jadi tadi rombongan Gerindra, delegasi Gerindra yang dipimpin oleh Pak Sekjen Ahmad Muzani datang ke kantor DPP Partai Demokrat. Disambut oleh Sekjen kami, juga oleh teman-teman pengurus teras ya, pengurus inti dari Partai Demokrat tadi. Ya kalau ini bagi kami pertemuan yang sangat penting bagi kami, bagaimanapun permasalahan bangsa sangatlah kompleks, tidak bisa kita hanya bisa saya oleh satu atau dua parpol saja, tapi ya, sebanyak mungkin kekuatan elemen bangsa ini harusnya ikut serta dan ikut andil dalam situasi seperti ini gitu. Lalu kalau bagi kami ini komunikasi yang sangat cair dan dinamis ya, kan situasi saat ini masih cair dan dinamis, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi yang paling penting kami juga mengamini dan mengakui, menghormati posisi masing-masing yang saat ini sudah memiliki koalisi, sudah memiliki capres, gitu. Ya, tapi masih bisa berubah kan ya, meskipun sudah punya koalisi masing-masing, Pak Herzaki? Iya, kalau masalah berubah atau tidak berubah, yang pasti kami ingin sampaikan, perubahan adalah suatu kepastian, makanya kami berjuang perubahan dan perbaikan. Untuk masalah presiden saat ini masih Anies Baswedan kami, tentu saja konsisten, masih komitmen kami dengan piagam yang kami tandatangani. Pak Yusa, kira-kira apa sih yang bisa terjadi ke depan setelah ada pertemuan yang semakin intens ya dari partai politik, padahal koalisinya berbeda-beda. Kita nggak ngomong hanya cuman kemudian Gerindra dengan Demokrat saja, namun partai lain juga lintas koalisi juga melakukan pertemuan. Apa yang bisa berubah atau bisa terjadi, Pak Yusa? Ya, terima kasih. Saya kira yang disampaikan Bang Herzaki tadi sudah sangat jelas dan clear ya, meskipun kita masih menangkap adanya bahasa bersayap. Sebagaimana statement Mas AHY tadi. Yang mana yang bersayap nih Pak Yusa? Di satu sisi kalau bicara kemungkinan kan di politik itu bisa saja terjadi. Kemungkinan apa ya, tentu kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra atau Pak Prabowo. Tetapi di sisi lain Partai Demokrat juga masih berusaha untuk serius tetap berada di koalisi perubahan. Nah, saya kira memang perkembangan Pilpres ke depan masih sangat dinamis. Kita mengambil hikmah positif saja bahwa sekeras apapun kompetisi, sekeras apapun persaingan, kalau komunikasi politik antar poros ini bisa berlangsung secara lebih cair kan baguslah buat rakyat. Jadi saya kira apa yang dilakukan Gerindra dengan Demokrat kan sekaligus memberi pendidikan politik kepada masyarakat, kepada rakyat lah, bahwa sekeras yang dibawa biar nggak panas gitu Pak Yusa maksudnya? Ya saya kira itu. Karena kalau terlalu keras, terlalu ekstrim kan nanti dampaknya juga sampai ke akar rumput juga kan. Tapi kalau di atas, di tingkat elit ini masih bisa duduk bareng, ngopi-ngopi ya kan. Ya saya kira kan bisa mencairkan. Atau tadi strategi yang akan dibawa oleh masing-masing koalisi ketika kemudian ada 2 putaran Pilpres 2024. Bisa jadi kan Pak Yusa? Iya, kecenderungannya memang ke arah sana juga ya, bahwa kan meskipun sampai hari ini poros capres sudah terkunci pada 3 poros utama atau 3 figur utama yang elektabilitasnya sangat kompetitif ya, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies Baswedan. Sehingga sampai hari ini kan masing-masing poros belum menemukan formula yang tepat bagaimana bisa menang 1 putaran ya. Sehingga potensi terjadinya Pilpres dalam 2 putaran kan sangat besar sekali. Nah, inilah yang membuka ruang adanya kompromi atau komunikasi politik yang intens antar poros koalisi yang ada. Nah, saya kira kalau bicara positioning politik Mas AHY kan memang sangat seksi di koalisi perubahan. Mas AHY saya kira merepresentasikan satu-satunya calon wakil presiden, terutama di koalisi perubahan yang berasal dari ketua umum partai. Nah, ini menambal kelemahan atau kelemahan yang ada di poros koalisi perubahan karena partainya tidak bukan kader partai, dan saya kira Partai Demokrat kan tetap berkepentingan bagaimana mendapatkan efek elektoral terkait dengan pemilu legislatif atau atas pencawapresan Pak AHY kan. Jadi saya kira
Dengan Jadi kata lain, bahasanya apa nih? Lebih seksian jadi cawapresnya Anies atau lebih seksian jadi ya cawapresnya kalau Prabowo? pada akhirnya misalnya mengerucut ke nama-nama yang selama ini beredar, ada Mas AHY, ada Mbak Hovifah, ada Mbak Yeni, saya kira koalisi perubahan harus bisa mengambil keputusan yang tepat, karena kan ini bukan hanya bicara soal pra-pilpres, tapi kalau misalnya Mas Anies terpilih kan juga bicara pasca pemerintahan. Nah, sementara presiden terpilih, meskipun kita menganut sistem presidensil, presiden punya hak prerogatif yang kuat, tetapi kan faktanya tetap Tapi ada membutuhkan hutang modal dukungan kepada partai pengusung ya? parlemen, partai politik sebagai garantor utamanya lah. Kemudian di sisi lain kan kalau Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies, ya tentu mesin partai politik seperti Demokrat akan hidup dan akan bekerja. Saya cenderung tidak meyakini kalau misalnya Mas AHY tidak menjadi cawapres, ini Demokrat bisa kerja maksimal, bisa kerja optimal. Ini yang mesti harus dipertimbangkan. Ya.